Di minggu pagi ini bersama Bu Guru Maria dan sebelah Ibu ada Pak Guru Rio. Oke adik-adik, Bu Guru undang berdiri. Kita awali pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Kudaki-daki. Ada yang tahu? Oke. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, untuk melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa. Salam dalam samudra, ku dayung kamu di sana. Yesus besertaku. Kayaknya masih kurang semangat nih. Untuk lebih semangat lagi kita nyanyi lagu Ayo Ayo Ayo. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, pun bernyanyi, goyang kiri dan kanan. Jadi sekarang kita mau berdoa. Sebelum berdoa, mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sangat baik.
Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit ya Tuhan, supaya kami masih terus memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita adik-adik. Kita menyanyi lagu Bapa Sungguh Baik. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Siska. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Ibu Guru ulangin ya. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah baca firman Tuhan. Tadi menyimak nggak apa yang kita baca? Tentang apa coba? Iya, tentang hal pengampunan atau mengampuni. Ya, di sini adik-adik siapa yang sudah rindu untuk sekolah minggu? Siapa yang rindu juga untuk berangkat ke sekolah setiap pagi? Ya, rindu ya. Makanya adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa biar Tuhan segera pulihkan keadaan di negeri kita Indonesia, dan juga adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Baik-baik di rumah dengan keluarganya. Oke, kembali ke laptop. Ya, adik-adik biasanya kalau di sekolah ya itu kalian kan punya teman sekolah ya, satu kelas begitu. Pernah ada tidak yang meminjam alat tulis kepada kalian? Misalkan meminjam pulpen, spidol, atau pensil kepada kalian. Atau mungkin ada yang meminjam buku pelajaran kepada kalian. Nah, kira-kira kalau ada teman kalian yang meminjam buku atau pulpen atau alat tulis yang lainnya, kalian kasih pinjam tidak? Ayo, siapa yang pelit? Iya, pasti guru yakin kalau adik-adik di rumah kalau punya lebih membawa pulpen, alat tulis pasti memberikan kepada teman-temannya. Nah, tetapi ada juga tidak ketika kalian meminjamkan pulpen atau buku terus tidak dikembalikan kepada kalian? Ya, nggak dikembalikan hari itu, tidak dikembalikan besok, tidak dikembalikan besoknya lagi, bahkan sampai 1 minggu nggak dikembalikan. Terus ketika kalian minta, buku aku mana, pulpen aku mana yang kamu pinjam, terus jawabannya hilang entah kemana. Nah, kalian merasa gimana? Kesel ya? Sebel? Iya. Terus contoh lagi ya, misalkan di rumah, kalau yang perempuan, ya siapa yang perempuan? Guru perempuan. Ya, di rumah biasanya kalau perempuan di rumah selain main handphone ya, biasanya main apa? Main boneka ya? Boneka Barbie atau boneka seperti ini? Iya. Nah, tiba-tiba kalian bermain bersama teman kalian yang perempuan, lalu bonekanya apa? Rusak, misalkan kupingnya copot atau matanya copot. Ada yang begitu nggak kalau main di rumah? Ada pasti. Ya. Nah, itu kalian gimana perasaannya? Sebel ya, kesel. Sama seperti tadi ketika di sekolah bukunya hilang sama temennya. Lalu apalagi? Bu guru punya apa lagi nih? Nah, untuk yang cowok biasanya selain main handphone di rumah main apa? Kalau cowok tuh hobinya main mobilan. Nah, bermain bersama temannya di rumah, tetangganya, tiba-tiba bannya copot. Iya, atapnya lepas. Iya kan? Apalagi, pokoknya hancur sama temennya. Dan kalian apa perasaannya? Sama kan? Kesel, sebel.
Ada yang kayak gitu? Nah, itu pasti ada lah ya adik-adik ya, setiap hari pasti begitu. Entah dengan adiknya, dengan kakaknya, teman mainnya, pasti seperti itu. Ya kan? Apalagi misalkan contohnya, misalkan kalian disuruh mamah kalian, disuruh inang, disuruh ibu, disuruh mami, disuruh siapa? Disuruh opung untuk misalkan untuk menyapu ya atau membereskan kamarnya ya. Siapa yang tidak pernah membereskan kamar tidurnya? Ada di sini? Jangan ya, jangan males-males. Nah, pada saat ya orang tua kalian menyuruh kalian untuk menyapu lalu membereskan kamar tidur. Ya. Nah, kalian kan pasti mengerjakan. Ada yang enggak? Ya kan? Setelah mengerjakan itu, kemudian mama menyuruh kalian untuk ke toko atau ke warung sebelah rumah untuk misalkan untuk membeli gula, ya kan? Padahal kalian tuh belum selesai ya, belum selesai nyapu, belum selesai beres-beres gitu ya. Jadi kalian pasti ngerasa apa? Ayo, kesel kan? Pasti ngerasa, ih mama aku belum beres, belum selesai, udah nyuruh lagi aja. Ayo, pasti berpikir seperti itu ya. Iya sama, dulu juga guru waktu kecil begitu ya kan. Akhirnya membeli ke warung dengan apa? Kesel gitu. Jadi kayak hatinya nggak happy gitu ya. Jadi mukanya kayak gimana? Gitu ya. Mukanya marah. Gitu, karena menyimpan rasa tidak suka, rasa kesel, rasa sebel. Nah, adik-adik, ibu guru akan memberikan saran atau memberikan tips apabila hal-hal yang tadi itu terjadi setiap hari ya di dalam hidup kalian. Yang pertama tadi, kalau di sekolah ada yang pinjam buku atau alat tulis kalian kan nanti pas pulang itu kan bunyi bel pulang sekolah, langsung minta aja ke temennya, nggak apa-apa, asalkan mintanya yang baik-baik. Itu kan kembalikan buku aku kan udah pinjem ya, kan bisa ngomong kayak gitu ya, bicara yang baik. Kemudian yang kedua, tadi kan bermain bersama temennya di rumah atau keluarganya di rumah yang bonekanya lepas matanya atau mobilnya yang rusak, kalian bisa bilang kan, mainnya pelan-pelan aja ya, jangan sampai rusak ya kan. Kemudian ini yang terjadi tiap hari dengan mamah kalian masih capek, disuruh lagi, kan tinggal bilang, kan dikasih Tuhan, diciptakan Tuhan ada mulut adik-adik ya, jadi bisa ngomong, mah bisa tunggu nggak ke warungnya 10 menit lagi, 15 menit lagi, asalkan kalian benar-benar melakukan tugas dari mama kalian gitu. Jadi jangan apa-apa baper ya kan, sakit hati gitu. Jangan ya adik-adik, masih kecil bahkan sampai besar nggak boleh seperti itu. Ngomong aja, asalkan ngomongnya yang baik ya, ngomong bahasa yang baik. Ma, aku masih capek, boleh tunggu nggak setengah jam lagi, boleh tunggu nggak 15 menit lagi gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang ibu guru mau kasih contoh ya. Ya, hati kita itu kalau kelamaan nyimpen sebel, nyimpen kesal itu kayak apa? Kalian tahu buah tomat yang merah itu yang buat mama buat sayur, kemudian buat sambal, tahu kan buah tomat? Nah, misalkan kalian membayangkan saja ya, dipraktekkan juga boleh. Satu buah tomat kalian masukkan ke dalam kantong plastik, ya. Terus kemudian kalian biarkan tomat itu di dalam plastik selama 1 minggu. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Iya, tomat itu akan jadi basi. Tomat itu akan berair, berbau asam, bahkan yang lebih parah akan ada busuknya itu keluar cacing-cacing kecil. Nah, adik-adik bayangkan kalau kalian menyimpan perasaan benci lama seperti tomat busuk itu dalam hati. Maksudnya bagaimana sih Bu Guru? Aku jadi busuk begitu? Bukan, maksudnya adalah kalian jadi cemberut terus tiap hari. Kalian tuh nggak seneng gitu. Jadi kalau ketemu orang mukanya marah, ya kan, terus nggak happy gitu. Dan yang
jangan lupa adalah tetap berdoa. Misalkan, Tuhan aku sebel banget nih dengan temennya begini, berdoa supaya kalian bisa mengampuni, ya, bisa nggak kesel lagi. Nah adik-adik kan dengerin ya, pas kita baca tadi firman Tuhan bilang apa? Ampunilah kesalahan temanmu, orang lain. Ampunilah setiap orang yang berbuat salah kepada kita, supaya dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Ya adik-adik, jangan simpan rasa sebel, jangan simpan rasa kesel lama-lama, gak bagus. Ya, nanti kalian menjalani hari-hari tuh jadi nggak happy, jadi nggak ceria gitu. Nggak boleh seperti itu. Kan kita yang Bu Guru bilang di awal tadi, bisa bicara dengan baik. Ya adik-adik, semoga ada pelajaran dari kisah hari ini. Adik-adik udah dengar firman Tuhan kan? Adik-adik harus diingat ya. Sekarang kita mau berdoa. Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami membawa percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa di kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.